Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Ardita Ramadina. Saya dari 12 IPS 2 dan kali ini akan menjelaskan atau memberi contoh dari globalisasi yang terjadi. Jadi saya mengambil media sosial sebagai salah satu bentuk globalisasi yang terjadi karena dengan adanya media sosial ini pertukaran informasi dari satu negara ke negara lain atau ke banyak negara ini semakin mudah, atau istilahnya sekarang ini seperti tidak ada batas antara satu negara dengan negara lain, karena media sosial dapat memudahkan orang untuk berinteraksi dengan orang lain dan memudahkan mereka untuk mengetahui situasi atau berita di daerah lain atau di negara lain yang sulit untuk dijangkau. Nah, media sosial ini ada karena ilmu pengetahuan semakin berkembang dan keinginan manusia untuk menciptakan hal baru yang dapat memudahkan mereka untuk tetap terhubung dengan orang yang jauh sekalipun. Nah, kita ambil contoh aja seperti Twitter. Twitter ini salah satu media sosial terbesar dan penggunanya juga cukup banyak di belahan dunia manapun. Dengan adanya Twitter ini, pertukaran informasi kayak hal-hal yang sekiranya tidak pernah kita dengar itu atau sulit untuk kita ketahui, misal apa yang sedang terjadi di negara lain itu dapat dengan mudah kita ketahui melalui Twitter ini kan. Orang juga semakin mudah untuk berinteraksi dengan orang di negara lain atau dengan istilahnya strangers gitu kan. Jadi Twitter ini dapat memudahkan banyak orang untuk tetap terhubung dengan orang yang jauh sekalipun atau untuk mengetahui informasi dan berita di negara lain. Nah, banyak hal terjadi atau banyak hal menjadi semakin mudah karena adanya media sosial, salah satunya Twitter atau mungkin WhatsApp, Instagram, TikTok dan lain-lain. Karena adanya media sosial ini kan, interaksi sosial ini juga bisa terjadi di mana aja dan kapan aja gitu. Terus juga tadi pertukaran informasi menjadi semakin cepat dan mudah. Nah, tapi meski begitu, media sosial ini seakan meruntuhkan atau merubuhkan batas-batas yang tak seharusnya dilanggar. Banyak kejahatan yang terjadi di media sosial seperti penipuan atau mungkin pembulian atau cyberbullying atau juga bahkan pelecehan seksual itu banyak sekali terjadi di media sosial karena orang-orang yang memiliki niat jahat ini akan dengan mudah melancarkan aksinya karena ya dia bisa berlindung di dia bisa melancarkan aksinya tanpa harus mengungkapkan identitasnya gitu, istilahnya kayak anonimus gitu kan. Jadi kejahatan ini akan dapat mudah mereka lakukan, yaitu karena lewat media sosial kan kita nggak bisa melihat penjahat itu secara langsung gitu kan, jadi orang-orang semakin mudah melancarkan aksi jahatnya gitu. Nah, selain itu hubungan sosial juga menjadi semakin renggang karena orang-orang lebih milih untuk aktif atau untuk istilahnya hidup di dunia maya daripada di dunia nyata. Norma-norma sosial juga seakan kehilangan peran karena dengan adanya media sosial ini orang-orang semakin berpikiran bahwa ya ini hidup mereka gitu, mereka akan melakukan apapun yang mereka suka gitu. Jadi misal ada orang yang mempunyai pemikiran seperti itu atau open minded gitu, dan pemikiran ini akan dengan cepatnya disetujui atau diiyakan oleh orang lain gitu. Jadi orang-orang yang berpikiran sama ini akan merasa bahwa ya ini hidup mereka gitu. Norma-norma sosial yang mereka anggap kuno itu semakin kehilangan peran istilahnya gitu kan, dan juga manusia semakin berbuat sesuka mereka. Lalu saya merasa media sosial ini seperti kendaraan yang apabila kita tidak bisa mengontrol diri dengan baik atau menggunakan media sosial dengan bijak, maka kita dapat terjerumus ke dalam pengaruh negatif yang ada dari media sosial ini. Jadi saya merasa ini juga menjadi PR untuk saya agar lebih bijak dalam bermedia sosial, terus juga tetap
bersosialisasi dengan orang-orang di sekitar saya, dan menganggap bahwa media sosial ini hanya sebagai apa ya istilahnya, sebagai alat yang memudahkan aja gitu. Jadi bukan kayak sosial media ini bukan satu-satunya tempat di mana saya dapat mencari hiburan atau berinteraksi gitu. Jadi saya merasa bahwa media sosial ini alangkah baiknya kita manfaatkan dengan sebijak-bijaknya, supaya kita tidak mendapatkan atau kita tidak merasakan pengaruh negatif dari media sosial ini. Jadi itu aja yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.